hadirin sekalian yang secara virtual mengikuti acara Lokakarya ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada dua narasumber, Prof. Laksono dan Ibu Dr. Mirsa tadi yang sudah secara komprehensif dan lengkap, saya kira sudah memungkinkan Lokakarya ini menjadi sangat bermakna, sangat colorful. Sehingga apa yang ingin kami sampaikan di sini hanya semata-mata untuk menjawab tantangan publik, menjawab tantangan para stakeholder. Kira-kira pemerintah ini serius nggak sih? Pemerintah ini punya komitmen nggak di dalam masalah role atau peranan dari para ahli gizi? Karena tadi di awal pada saat pembukaan saya mewakili Pak Menteri mengatakan bahwa sebetulnya selama ini masih sangat terbatas. Kalau saya sebut di Undang-Undang SKN, tadi juga sudah dikutip oleh Prof. Laksono dan Bu Mirsa, itu sangat terbatas sekali. Bahkan itu di nomenklatur, di pengertian, itu tidak ada. Yang ada itu adalah hal-hal yang lain yang dianggap mungkin lebih prinsip. Misalnya kayak prasarana, sarana, dan bahkan yang rada-rada nyerempet dengan gizi itu masalah doping. Itu kan something yang berlawanan. Antara gizi dengan doping itu sesuatu yang against satu sama lain. Tapi poin yang ingin kami sampaikan adalah semoga melalui Lokakarya ini ada hasil yang tidak hanya Lokakarya kali ini saja. Kita kan saya lihat agendanya dari kerjasama antara PPITKON bersama UGM ini kan banyak sekali berseri, bahkan nanti tanggal 29 juga ada dan sebagainya. Itu poinnya akan ada kontribusi yang signifikan. Kemudian yang kedua juga yang kami sampaikan adalah kalau misalnya di Undang-Undang SKN itu betul disebut ada di pasal 63, tapi hanya disebut ahli gizi merupakan salah satu profesi di bidang olahraga. Yang diinginkan Pak Menteri itu ada yang tersirat secara jelas, secara implisit maupun eksplisit bahwa ahli gizi ini penting, bahwa nutrisi ini penting. Dan yang berikutnya juga yang tidak kalah pentingnya, harapan Pak Menteri itu ada reward and punishment. Karena percuma saja kalau kami itu menyebutkan misalnya penting itu dalam undang-undang, penting itu dalam PP, tetapi tidak ada reward and punishment. Sehingga seakan-akan itu hanya himbauan saja. Kalau himbauan itu sulit. Di mana-mana yang namanya himbauan itu ya semacam kayak orang berharap mau dilakukan atau tidak, itu urusan lain. Tapi beda kalau itu jadi peraturan, karena peraturan itu bawaannya konsekuensinya hanya dua. Antara kalau itu dilanggar pasti kena sanksi, kalau dipatuhi ya kita appreciate, kita menghormati. Nah, kembali kepada case yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri pada saat pertemuan tadi dengan Pak Bob Hasan itu sekitar di akhir Oktober. Tadi memang sengaja saya tidak merinci, saja akan saya rinci hanya di saat ini adalah saat itu tepatnya adalah Pak Menteri ngobrol di samping Pak Bob ada Zohri. Beliau mengatakan, Pak Bob kan orangnya ceplas-ceplos gitu. Pak Menteri, saya senang kami pasti kedatangan Pak Menteri selaku Menpora yang baru, karena waktu itu Pak Menpora masih genap 3 hari di Kemenpora, Pak Yudin Amali. Beliau mengatakan, meskipun kami juga yang mendengarnya rada tersipu-sipu, ini saya tidak izinkan pulang Pak Menteri, Zohri, dan teman-teman. Kenapa? Pada saat pulang, itu kemudian yang kami peroleh adalah ada berita nggak jauh-jauh dari obesitas, kemudian mohon maaf, kemudian cacingan, kemudian sakit, diare, dan sebagainya. Ya, kami berusaha untuk nahan antara senyum pahit dan sedih dengar Pak Bobasan. Dari situ cerita itu selalu diulang-ulang oleh Pak Menteri. Poinnya adalah memang harus ketat kontrol masalah gizi dari pimpinan cabur yang terkait, dari ahli, dari pakar yang terkait. Kalau ini kemudian hanya baru satu potret di atletik, ini kami bagaimana membayangkan di cabang-cabang olahraga yang lain gitu. Itulah sebabnya tadi di awal pembukaan juga saya sampaikan di Perpres 95 tahun 2017 itu disebutkan bahwa anggaran atau pembiayaan dari peningkatan prestasi nasional itu sepenuhnya langsung dideliver dari pemerintah, dalam ini Kemenpora, langsung kepada cabur terkait. Nah, cabur itu langsung bisa menggunakan, dan kami ada rinciannya. Rinciannya dalam konteks tidak boleh kemudian cabur itu semata-mata hanya kemudian untuk kepentingan misalnya peralatan, akomodasi,
kemudian tryout dan sebagainya. Bahkan sampai masalah gizi pun, nutrisi pun juga harus mereka laporkan wajib secara mingguan. Coba kita mohon dipaparkan, contohnya adalah kami sudah minta izin kepada Ketua Umum PLT untuk menyampaikan laporan tentang di cabang olahraga tenis lapangan. Ini adalah laporan periode minggu pertama bulan Juni tahun 2020 dalam suasana pandemi COVID. Ini menggambarkan meskipun suasana pandemi COVID itu tidak mengurangi semangat dari cabur-cabur yang tetap melakukan pemusatan latihan meskipun secara desentralisasi gitu. Ya, ini kami lanjut aja. Ini bukan di masalah teknik fisiknya, ini menggambarkan latihan mereka gitu. Ya, lanjut. Ada yang tersentralistik, ada yang desentralisasi. Lanjut. Ya, lanjut. Iya, lanjut langsung kepada nutrisi aja. Lanjut. Ya, lanjut. Oke. Ya, tadi. Ya, oke. Ini menggambarkan bahwa sekarang ada kewajiban. Ini dampak dari Perpres 95 tahun 2017, itu bantuan yang diberikan oleh pemerintah, yang diberikan oleh Kemenpora kepada cabur, itu bukan triwulan mereka melaporkan. Minggu per minggu, week per week, itu mereka wajib menyampaikan laporannya. Sampai ini. Cateringnya saja, apa konsumsi yang diasup oleh para atlet itu harus dilaporkan. Misalnya, lunch-nya apa, dinner-nya apa. Dari sini nanti para ahli gizi dan para pemerhati olahraga, para stakeholder bisa menilai. Sekali lagi, saya tadi sudah mohon izin kepada Ketua Umum PLT, karena ini adalah propertinya PLT, meskipun sudah menjadi propertinya Kemenpora, karena begitu ini dipublish, itu menjadi properti umum, dan saya harus minta izin kepada Ketua Umum PLT. Gitu. Nah, dari kondisi tentang lunch dan dinner, saya tidak seorang ahli gizi, bahkan saya boro-boro, mantan atlet saja bukan. Tadi di dalam CV pun disebutkan, saya itu background-nya di Gajah Mada itu adalah hubungan internasional, kemudian S2-nya adalah finance, gitu. Saya nggak ada bawa-bawa olahraganya. Ya. Kemudian, poin yang kami sampaikan di sini itu, rekan-rekan, khususnya para narasumber pun nanti juga bisa mengkritisi, apakah ini sudah layak atau tidak? Atau kalau istilahnya Pak Laksono tadi, apakah gizi yang berlebihan itu menguntungkan untuk atlet atau tidak, atau yang proporsional itu yang seperti apa? Lanjut. Nah, kemudian hari berikutnya mereka laporkan juga lunch-nya apa, dinner-nya apa. Nah, di sini kami punya cerita sekilas, yaitu apa yang pernah dilaporkan oleh Waketum Angkat Besi, Pak Joko Pramono. Waktu itu adalah menjelang Asian Games. Saya mendampingi Pak Imam Nahrawi, Menpora, pada saat kunjungan Pelatnasnya Angkat Besi, masih di kolongnya GBK. Waktu itu belum renovasi, belum proses renovasi, karena habis itu setelah renovasi kan seluruh cabur yang ada di area stadion utama mereka pindah semua, termasuk kantor PSSI pindah, kemudian Angkat Besi itu PAPSI pindah, dan pada saat sebelum pindah itu Pak Imam Nahrawi datang ke tempat latihan Angkat Besi, kemudian dikeluhkan oleh Pak Joko Pramono, Pak Menteri, bagaimana Eko Yuli dan lain-lain itu akan berprestasi kalau kemudian ujung-ujungnya makanan yang disajikan adalah hanya seperti ini. Beda jauh dengan yang dimiliki oleh PLT ini, jauh. Saya masih ingat sekali, ditunjukkan gitu. Sambil canda, Pak Imam mengatakan, ini Pak Joko, ini maksudnya komplain atau ya terserah. Tapi poinnya adalah ini tidak terstandarisasi dan ini jauh dari harapan. Jadi kasarannya bagaimana untuk angkatan yang harus dilakukan. Kita kan tahu Eko Yuli itu kan champion untuk di kelas angkatan 62 kg. Nah, bagaimana Eko Yuli itu bisa mempertahankan kalau ya gizinya seperti ini saja. Nah, efek dari pada saat kejadian, pada saat kunjungan Pak Imam Nahrawi, itu Perpres 95 tahun 2017 belum keluar.
Saya masih ingat betul gitu. Belum keluar gitu. Kemudian menjadi catatan oleh Pak Imam, saya mendampingi, tolong Pak Gatot, saya masih menjadi Deputi 4 saat itu. Tolong Pak Gatot ini menjadi catatan untuk nanti dibahas di internal kami. Karena itu hanya salah satu contoh bagaimana kebutuhan tentang nutrisi belum cukup. Nah, yang kedua adalah di angkat besi itu sudah ada ahli gizi juga. Kami kenal baik gitu, waktu itu sempat bicara gitu. Nah, salah satu poin yang menjadi persoalan adalah karena keterbatasan anggaran dari Kemenpora. Keterbatasan dari anggaran karena dulu kan mekanismenya kan tidak langsung dari kami kepada cabur, tapi dari kami lewat Prima, kemudian Prima program Indonesia Emas, Satlak Prima, kemudian kepada cabur gitu. Nah, pertama adalah masalah keterbatasan anggaran. Dah ketemu, kami identifikasi, kami mapping. Kemudian yang kedua adalah ya ternyata yang setelah kami mapping di kantor itu memang ya tidak ada reward and punishment, tidak ada semacam kayak kewajiban bahwa yang harus dibutuhkan adalah seperti ini, konsekuensinya adalah seperti ini. Nah, kami sadar diri bagaimana mungkin menerapkan law enforcement kalau pemerintah sendiri juga terbatas untuk memberikan anggaran, terbatas untuk fasilitasi. Kami sadar diri. Jadi percuma kami berbusa-busa tentang law enforcement kalau kami sendiri juga anggaran terbatas. Nah, kondisi berubah setelah adanya Perpres 95. Pak Imam waktu itu datang ke Queenie, tempat training center-nya angkat besi. Nah, itu sudah tidak ada lagi cerita tentang keluhan tentang asupan gizi, asupan untuk lunch, dinner, dan sebagainya. Keluhannya menjadi lain. Keluhannya adalah, ya kita tahu, di Queenie itu kan kami hanya numpang atas kebaikan Danjen Marinir saja, yang sampai sekarang itu masih berlangsung. Kami harus berterima kasih kepada Korps Jajaran Marinir yang sudah memungkinkan, karena relasi yang baik antara Pak Joko Pramono dengan Marinir. Jadi pada saat pasca dari Perpres 95 itu nggak ada cerita lagi. Nah, itu baru diangkat besi. Nah, sekarang kami mencoba pindah ke sepak bola. Tadi Bu Mirsa mungkin sudah banyak menyampaikan tentang bagaimana yang pernah dialami oleh Bu Mirsa pada saat menjadi consulting tim kami dan sebagainya itu. Di sepak bola itu sangat beragam. Persoalannya yang terkait dengan gizi itu dengan beda-beda tipis dengan masalah sport science. Jadi kami itu membaca aturan dari kalau di Statuta PSSI itu tidak ada, tetapi aturan yang ada di LIB. Kalau dulu sebelum ada LIB, Liga Indonesia, itu di situ tidak secara esensial disebut tentang kebutuhan yang sifatnya itu compulsory terhadap masalah nutrisi gizi. Padahal itu penting. Dampaknya apa? Kita lihat aja sekarang. Tapi alhamdulillah untuk tim yang dibawa oleh Sintayong itu bagus jauh. Kita lihat tempo hari kalau nonton pertandingan, kalau di Jogja misalnya di Stadion Maguwo Harjo, atau di Jakarta di Stadion GBK, atau nggak jauh-jauh, yang kita tonton di live di TV. Begitu timnas itu main, itu kalau sudah masuk di menit ke-65 dan menit ke-70, bawaannya kalau lelah sedikit adalah kemudian pegang lutut. Mereka udah lelah sekali, luar biasa gitu. Sempat suatu saat saya tanya ke Pak Luis Mia, pada saat ada pertandingan di SEA Games tahun 2017, saat itu saya tanya kepada Luis Mia, apa yang terjadi dengan timnas Luis Mia gitu. Ya, kita tahu Luis Mia kan ada kendala bahasa. Melalui penerjemahnya mengatakan ada persoalan yang sangat serius. Pertama adalah mentalitas. Kita lihat aja, tempo hari kan ada kejadian pada saat hanya kena terganggu sedikit oleh pemain Myanmar saat itu, kemudian pernah juga sebelumnya di semifinal menghadapi Timor Leste, hanya terganggu sedikit karena senggolan atau sliding tackle, kemudian langsung bawaannya itu langsung megang kaos saja untuk mau menghantam dan sebagainya. Ini efek karena karakter mereka pada saat main di kompetisi di Liga 1 atau Liga 2. Sehingga karakter mentalitas itu
butuh waktu panjang untuk dirubah kembali. Meskipun Luis Mia mengatakan sebetulnya anak-anak itu disiplin sekali. Luis Mia juga mengatakan mereka senang meskipun berbeda agama. Kita tahu beliau itu non-Muslim, Kristiani, kemudian kalau pagi itu selalu mengingatkan pada timnas, saatnya sholat. Itu bagian dari kedisiplinan. Bagus, di situ udah bagus. Gitu. Tapi pada saat pertandingan, itu kemudian terasa bahwa karakter efek dari pembinaan yang ada di klub-klub itu belum membentuk. Itu baru satu masalah karakter. Yang kedua tadi saya katakan ada beda-beda tipis antara kebutuhan sport science dan nutrisi. Nah, tiap klub itu berbeda kebutuhan mereka. Karena bagi kita yang berpandangan konvensional masih mengatakan atlet itu kan ya latihan begitu saja. Padahal sekarang sudah ada sport science di mana seorang the champion, seorang sang juara itu bisa dibentuk. Masih ingat waktu tahun 2016 mendampingi Pak Imam Nahrawi ke Serbia. Serbia itu menporanya adalah mantan kapten polo air Serbia yang notabene pernah menjadi juara dunia. Dia mengatakan sejarahnya, Your Excellency, the Minister, saya itu sejak kecil itu sudah dipotret ibaratnya. Sudah dipotret nanti kalau gede mau jadi apa. Ternyata betul. Suatu saat kamu akan menjadi seorang atlet dan itu di swimming. Dia tidak menyebutkan polo. Bahkan di dunia swimming. Kenapa? Karena indikatornya secara sport science adalah ini. Udah dia ikutin di sini. Kalau kita kan enggak, kemudian bercabang-cabang dan atlet juga tidak bisa disalahkan begitu saja. Nah, di Indonesia kembali ke tadi gitu. Udah karena sport science masih kurang dan alhamdulillah Pak Yandrin Amali kemarin pada saat Ornas itu nggak tanggung-tanggung, bukan hanya sport science, ada sport science, sport industry, dan sport tourism itu dijadiin satu, dikonvergensikan gitu. Itu menunjukkan pemerintah itu sangat serius sekali. Ibaratnya kalau mau di-challenge, jangan tanggung-tanggung. Meskipun kami itu sempat tergopoh-gopoh untuk mengawinkan tiga tematik itu, tetapi akhirnya bisa. Dan ujung-ujungnya tadi, Pak Menpora kemudian strongly request kepada Pak Presiden strongly request kepada Pak Menpora, tolong Pak Menteri nanti laporkan kepada saya, kata Pak Jokowi, tata kelola dari Kemenpora yang harus di-rebooting, yang harus dirubah ulang itu harus ada hasilnya. Nah, kemudian yang terakhir kembali kepada tadi antara sport science sama sama nutrisi. Asupan gizi dari kalangan atlet khususnya saya ngambil sepak bola itu kalau boleh meminjam istilahnya, meskipun kami sempat berseberangan ya, kita tahu beberapa bulan yang lalu Kemenpora sempat berseberangan dengan seorang legenda bulu tangkis Taufik Hidayat gitu. Taufik Hidayat sempat mengatakan sesuatu yang menimbulkan stigma negatif pada Kemenpora, kemudian saya bantah gitu. Silakan kalau Taufik ingin membuktikan, ayo kita diskusi bersama. Nah, tapi esensi yang ingin kami sampaikan adalah Taufik itu pernah mengatakan, kira-kira hampir 3 tahun yang lalu, sampaikan kepada Pak Menteri waktu itu, bagaimana atlet kita berprestasi, Pak Menteri, sudah dididik lidah itu adalah lidah yang harus dimakan sesuai dengan passing grade, sesuai dengan standar ahli gizi, ahli nutrisi, olahraga gitu. Tapi nggak taunya lidah ini kayaknya nggak pas deh. Kalau nggak makan tadi istilah Prof. Laksono, nggak udah jauh-jauh dibawa ke London atau ke Rio de Janeiro. Pokoknya makannya mau ke nasi gudeg atau makanan Minang, rendang, dan sebagainya. Jadi ya harusnya atau bahkan jauh-jauh kemudian sampai Indomie, Supermie, dan sebagainya. Nah, yang ingin disampaikan oleh tidak hanya Taufik Hidayat, beberapa atlet yang lain, Mbak Susi Susanti dan beberapa pemain bola juga yang lain juga mengatakan kita itu para atlet itu tidak terbiasa untuk suffering untuk makan lain yang sudah ditentukan oleh ahli gizi. Nah, melalui Lokakarya ini kita berharap agar buatlah panduan kepada kami. Sekalian saya ingin menjawab pertanyaan dari Prof. Laksono dan Dr. Nisa tadi. Ini RUU atau maaf revisi SKN belum mulai pembahasan. Masih ada waktu bagi Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu bagi yang dihasilkan dari Lokakarya ini untuk kami tampung. Belum ada pembahasan. Rencana semula tempo hari di bulan Februari itu sudah harus running, sudah harus kick off untuk DIM-nya.
daftar inventaris masalah. Tapi karena kita tahu ada pandemi COVID, sehingga kami harus sama dengan kementerian lain harus lebih fokus pada hal yang sifatnya prioritas. Kemudian kalau ditanya kapan harus selesai, ya rencana semula tadinya tahun ini selesai, tapi kami hakul yakin tahun ini nggak akan selesai. Mulai saja belum. Jadi pada para narasumber, para stakeholder, silakan untuk sampaikan secepatnya kepada Kemenpora, karena sekarang pembahasan anggaran kami baru saja selesai minggu yang lalu, kayaknya di bulan-bulan depan atau di minggu depan, karena minggu depan ini hari Senin, kami ada raker juga, tapi raker membahas masalah naturalisasi. Tapi bukan naturalisasi yang kemarin diisukan, ada 5 pemain Brasil yang akan dinaturalisasi. Untuk timnas enggak. Itu adalah program naturalisasi yang tertinggal, yang seharusnya sudah dilakukan di bulan Juni yang lalu, yaitu terhadap Mark Klok, itu pemain Persija, kemudian dia dari Belanda, kemudian usianya sudah 26 tahun, masih di golden age-nya, karena yang dulu-dulu tuh biasanya kalau naturalisasi usianya sudah di atas 30, kecuali ada satu yang masih di bawah 20 tapi tidak sukses. Kemudian yang 3 adalah naturalisasi untuk 3 pemain basket yang nanti akan dipersiapkan tahun depan untuk Asian Cup dan FIBA tahun 2023. Nah, kembali tadi pada agenda DPR, minggu depan itu ada raker tentang naturalisasi, kemudian di minggu-minggu berikutnya kami antisipasi in case seandainya DPR itu akan mengundang kami untuk pembahasan timnya. Karena beberapa stakeholder yang lain sudah diundang, KONI, NOC, atau KOI, dan pihak-pihak universitas sudah diundang oleh Komisi 10. Sehingga kesimpulannya kami harus segera siap-siap. Nah, harapan kami melalui Lokakarya ini kepada para pemerhati yang ikut dalam kesempatan ini, monggo silakan untuk segera di-deliver, di-submit kepada Kemenpora. Kemudian saya lanjut di paparan ini. Ya, ini tanggal 3 Juni. 3 Juni menunya seperti ini menggambarkan kami rigid sekali. Kami nggak mau kemudian ujung-ujungnya hanya mendapatkan laporan adalah laporan secara commonly, secara general, untuk per triwulan atau biasanya endingnya saja. Enggak, kami sangat rigid sekali. Ibaratnya apa yang dimakan kemarin, apa yang dimakan hari ini oleh atlet, apa yang dimakan besok pagi, itu kami harus tahu persis. Itu menggambarkan betapa ada perubahan paradigma di Kemenpora. Ini efek dari, sekali lagi, efek dari Perpres 95 tadi gitu. Nah, tetapi ini kan belum lengkap. Tadi saya katakan di undang-undang itu baru secumplik saja, baru disebutkan di pasal 63, itu pun hanya profesi, bukan apa yang harus disebutkan hak dan kewajiban. Beda dengan misalnya prasarana dan sarana, itu kan tersebut di pasal-pasal yang cukup banyak, atau misalnya besan, atau misalnya doping, atau misalnya tentang masalah olahraga rekreasi, olahraga pendidikan, apalagi olahraga prestasi, itu panjang sekali gitu. Nah, pengennya kita, yang tahu adalah Bapak Ibu sekalian yang ahli di bidang ini. Apa yang harus diformulasikan? Kalau perlu kita misalnya melakukan komparasi dengan negara lain, komparasi kan kita tidak mesti harus berkunjung ke negara lain, tapi bisa juga sekarang sudah tinggal browsing informasi aktual, kemudian kalau itu masih dianggap nggak yakin, kita bisa komunikasi dengan pihak dari federasi atau negara yang terkait gitu. Karena sebagai gambaran kemarin pada saat untuk Kemenpora untuk membayar Sintayong itu awalnya ada kendala dari PSSI. Kita tahu tarif atau rate-nya Sintayong itu kan mahal sekali, dan tetapi di sisi lain bahwa Presiden sudah declare siapapun pelatihnya, berapapun biayanya akan dibayar oleh negara. Nah, kami harus mengamankan apa yang menjadi statement dari Pak Presiden. Nah, alhamdulillah itu ada aturan yang memungkinkan. Jadi sama sekali tidak melanggar. Kemudian saya ajarin pada PSSI itu nggak sulit gitu. Nah, nanti kan kami kan akan diperiksa oleh BPK. BPK itu akan hanya melihat gitu, layak nggak sih Sintayong per bulan dibayar sekian M gitu, atau dulu Lusmia dibayar sekian M gitu. Sementara yang ada di SBML
yang tertera yang lazim di Kemenpora itu pelatih asing itu dibayar sangat sangat murah dan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan di luar negeri. Kemudian saya ajarin PSSI waktu datang kepada kami, sekarang cari komparasi yang ada. Sintayong itu di Korea dibayar berapa? Pertama. Kemudian jangan semata-mata googling saja. Kalau perlu kirim surat kepada Federasi Sepak Bolanya Korea karena atas request dari pemerintah, Sintayong itu dibayar berapa. Kemudian yang kedua, dilihat orang selevel kayak Sintayong itu harganya berapa, rate-nya berapa, tarifnya berapa. Nah, kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, kita lihat kita itu kan dengan Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura itu kan serumpun ya gitu. Meskipun peringkatnya di FIFA itu tentu saja beda dan kita yang termasuk yang paling buruk di antara yang saya sebut tadi. Nanti dikomparasikan. Kami konsultasi kemudian dengan BPK. Nah, ini yang oke Pak Gatot, kami serahkan kepada PSSI. Nah, sekarang Sintayong nggak ada kendala untuk melatih di Kroasia dan kami tidak akan takut nanti kalau diperiksa oleh BPK dan sebagainya. Yang penting itu harus ada komparasi. Nah, komparasi inilah yang kami butuhkan dan saya yakin kayak Dr. Miza dan Pak Laksono itu sangat piawai dan para rekan-rekan kami di Kemenpora itu sebetulnya juga SDM-nya bagus sekali yang memungkinkan untuk melakukan komparasi. Nanti kira-kira itu akan formulasi seperti apa yang masuk di SKN. Kalau ternyata masih seperti di pasal 63, yang namanya juga nggak ada kemajuan. Artinya yang masih itu lagi. Lanjut slide-nya. Ya, monggo silakan lanjut. Nah, ini kembali tadi juga kami betul-betul rigid sekali. Dan ini tidak hanya terjadi di tenis, ini di semua atau di beberapa cabang olahraga yang mendapatkan bantuan dari Kemenpora. Jadi kami sadar diri. Karena kalau enggak nanti pasti ada pertanyaan dari yang mengikuti acara Lokarian. Bagaimana Pak Gatot dengan cabur-cabur yang lain? Apakah mereka diwajibkan juga melaporkan seperti ini? Kalau mereka itu tidak mendapatkan bantuan seperti cabang-cabang olahraga yang saya sebutkan ini, ya mereka tidak ada kewajiban. Kami juga tahu diri, udah nggak ngasih uang, tapi minta sesuatu, minta report, minta progress report, kan nggak mungkin gitu. Nah, dari sini itu pun kadang kemudian kami evaluasi apakah layak atau tidak. Nah, saya juga nggak tahu apakah teman-teman di UGM atau para ahli ini sudah pernah dimintain konsultasi tentang kualitas gizi asupan yang ada ini. Kalau belum, ya mohon kami dikritisi. Sayang Pak Gatot, itu belum pernah dikonsultasikan dengan kami. Yang punya hak untuk melakukan asesmen kan kami. Nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu untuk mengkritisi kepada kami. Karena sekarang ada milieu baru, ada paradigma baru dari Pak Menpora. Pak Menpora itu punya prinsip sekarang, efek dari kemarin sukses Haornas, jangan kita ibaratnya menilai diri sendiri. Jangan mengukur orang lain dari ibaratnya seperti kita memakai baju kita sendiri. Beliau akan banyak menghadirkan para ahli, para pakar dari sisi luar, yang bisa mengetahui dalam konteks tadi, tata kelola yang bagus itu seperti apa. Karena pernah kami pengalaman, saya sampaikan juga kepada Pak Menteri, pada saat pembekuan PSSI, itu kami melibatkan, mohon maaf, pada saat menjelang pembekuan PSSI, saya tidak akan bahas masalah pembekuannya, tapi menjelang bulan-bulan sebelum itu, Pak Menpora saat itu membentuk apa yang disebut Tim 9. Tim 9 itu anggotanya dari multidisipliner. Bahkan yang tahu tentang sepak bola hanya Ricky Yaakob saat itu. Tapi value, angle yang dibentuk, atau kemudian resultante yang muncul, yang terdeliver, itu adalah yang sifatnya itu sangat kosmopolitan lagi, sangat komprehensif sekali gitu. Bahwasanya kemudian pembekuan itu gagal, kami akui, tetapi paling tidak mencuatkan beberapa hal-hal penting dari efek pembekuan tersebut. Pertama, sekarang PSSI nggak lagi berani secara terang-terangan seperti dulu dalam tanda petik melegalkan untuk misalnya kayak pengaturan skor, padahal di Statuta FIFA itu sudah jelas bahwa itu barang haram. Kemudian mereka yang tadinya, mungkin Bapak Ibu mungkin pernah dengar, rata-rata klub itu dulu nggak punya NPWP. Ibaratnya kami sering ledek, cuma tukang sayur di pinggir jalan atau kalau misalnya kita di
orang jual warung-warung murah di Demangan atau di Jalan Kaliurang atau kalau di Jakarta dimanapun gitu, mereka tuh punya NPWP, masuk klub raksasa mereka nggak punya NPWP. Ini efek dari pembekuan tempo hari. Jadi memang kami akui tidak berhasil 100%, tapi ada efek jerahnya sehingga menjadi takut. Nah, kembali kepada masalah gizi ini, kami harapkan nanti kami akan berusaha memberikan anggaran dalam meskipun kami masih terbatas. Tahun depan pun anggaran kami masih terbatas sekali. Tapi at least itu membantu Kemenpora untuk berhadapan dengan Bappenas, berhadapan dengan Kementerian Keuangan. Karena yang menjadi kendala itu, ini curhatnya Bappenas dan curhatnya Kementerian Keuangan. Bagaimana negara, bagaimana Kementerian Keuangan atau Bappenas akan meningkatkan bantuan untuk Kemenpora kalau justifikasinya itu dianggap belum komprehensif lah. Cuman itu lagi. Nah, ini menjadi tantangan melalui volume karya ini menjadi lebih baik lagi. Lanjut. Ya, lanjut. Slide. Ya, ini masih saya kira sama. Kami betul-betul strict sekali. Day by day kami monitor, sehingga istilahnya jangan sampai yang itu malnutrition atau overnutrition, atau mungkin juga kandungan gizinya juga tidak cukup untuk asupan itu. Lanjut. Ya, ini masih konsumsi yang dianut oleh para atlet. Saya kira cukup dari kami. Poin yang ingin kami sampaikan adalah kami berharap melalui acara Lokakarya ini sampaikan hal-hal yang itu mungkin sangat ekstrim sekalipun, nggak apa-apa, karena Pak Menteri ini Pak Yadin Amali ini sekarang mencoba dan alhamdulillah sudah masuk. Pertama, mengintegrasikan. Jadi jangan sampai di Kemenpora itu kalau ada pekerjaan itu adalah milik entitasnya kedeputian tertentu. Enggak. Kemarin orang sudah sukses. Deputi yang nggak ada urusan dengan keolahragaan, pemuda pun jadi ikut-ikutan. Dan itu diintegrasikan oleh Pak Menteri. Itu satu. Nah, besok pada saat Hari Sumpah Pemuda juga sama. Yang nggak ada hubungannya dengan Sumpah Pemuda, tetapi olahraga juga harus ikut. Karena kita tahu usia the golden age dari atlet itu adalah usia pemuda. Nah, mereka para racing star itu akan dihadirkan, akan ditokohkan pada saat Sumpah Pemuda. Jadi ada fenomena tentang integrasi secara konvergen di Kemenpora. Yang kedua adalah ada semangat kebersamaan, semangat dalam konteks supaya persoalan ini tidak semata-mata menjadi bebannya oleh Kemenpora, tapi juga menjadi common sharing, common awareness. Kita undang para ahli seperti yang ada sekarang ini. Karena kami kan sudah terlalu sibuk dengan urusan rutin setiap hari. Dan yang terakhir, sebagai bagian dari presentasi ini adalah kami mencoba untuk juga men-challenge pada acara Lokakarya ini, bagaimana nantinya semakin bisa meyakinkan kepada cabur-cabur bahwa masalah kehadiran ahli gizi itu sangat penting. Karena saya kenal dengan beberapa ahli gizi di Jakarta, ahli gizi olahraga maksudnya. Mereka itu hidup dari profesi ahli gizi itu ibaratnya sudah bisa bolak-balik Jakarta, New York, Jakarta, London, Jakarta, Abu Dhabi. Hanya karena kendala COVID aja mereka nggak bisa kemana-mana. Karena ada seorang ahli gizi di Jakarta itu dia bisa laku, dia di-hire oleh klub atletik tertentu dari luar negeri dan lain sebagainya. Nah, sayang kalau kompetensi dari para ahli gizi di Indonesia ini tidak banyak dimanfaatkan. Padahal kita lihat dari paparannya Prof. Laksono, pemirsa tadi, itu sangat komprehensif sekali. Dan itulah yang bagaimana kami akan membantu meyakinkan para cabur, yuk kita sama-sama agar mereka lebih dimanfaatkan. Jadi ibaratnya jangan sampai sekedar hanya makan saja daily nutrition, tapi itu nggak ada dampaknya. Karena yang ada ya dampaknya tadi, nonton bola menit 70, dan 65, 70, pokoknya udah pegang lutut. Itu pegang lutut itu artinya udah tinggal nunggu untuk dimasukin gawang berkali-kali. Terima kasih dari kami, semoga bermanfaat dan nanti akan kita tunggu pada saat dialog season berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.